Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Cahya Putra, NIM 20304111014, program studi aquaculture. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, mata kuliah biologi perairan tentang terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh biota laut penghasil kalsium karbonat yang kemudian melalui proses sedimentasi. Nah, proses sedimentasi yang terjadi pada terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Kemudian di dalam dan sekitar terumbu karang hidup beraneka ragam biota yang umumnya merupakan hewan-hewan avertebrata. Hewan-hewan tersebut adalah seperti krustasea, siput, dan kerang-kerangan. Kemudian bulu babi, anemon laut, tripang, bintang laut, dan lele laut. Kemudian ikan-ikan kecil, ular laut, penyu laut, ganggang, dan juga alga. Berbagai manfaat terumbu karang dapat dihasilkan oleh terumbu karang, tetapi perlu diatur pengelolaannya. Karena terumbu karang merupakan ekosistem laut dangkal yang ada pada iklim tropis yang paling kompleks dan produktif, tetapi juga merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap perubahan lingkungan dan juga daya dukung yang terbatas. Kemudian, oleh sebab itu, terumbu karang akan memberikan banyak manfaat yang besar bagi kehidupan dan lingkungan biota yang sedianya hidup di sekitarnya, dan juga bagi kehidupan manusia. Terumbu karang atau dalam bahasa Inggris coral reefs adalah suatu ekosistem yang dibentuk dan didominasi oleh komunitas koral. Kemudian terumbu karang dibangun oleh organisme yang hanya dapat hidup di perairan dangkal di mana terdapat matahari yang cukup sehingga terkesan seperti tumbuhan. Meskipun demikian, karang adalah jenis hewan yang tidak dapat melakukan fotosintesis. Kemudian ada habitat terumbu karang. Nah, habitat terumbu karang dapat dijumpai di lautan-lautan subtropis. Namun, spesies yang membentuk mereka hanya terdapat di daerah tropis. Kehidupan mereka dibatasi oleh kedalaman yang biasanya kurang dari 25 meter dan oleh area-area yang mempunyai suhu rata-rata minimum dalam setahun sebesar 10 Celcius. Pertumbuhan maksimum terumbu karang terjadi pada kedalaman kurang dari 10 meter dan suhu sekitar 25 Celcius sampai 29 Celcius. Kemudian ada klasifikasi terumbu karang. Nah, berdasarkan letaknya, bentuk atol atau lingkaran adalah jenis karang yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam. Kemudian ada Springing reefs adalah karang yang terdapat di daerah yang dekat pantai yang mengelilingi pulau. Barrier, kemudian ada barrier reefs adalah karang yang terletak sejajar dengan garis pantai dan berjarak beberapa kilometer dari garis pantai. Kemudian ada platform reefs adalah karang yang terbentuk di perairan dangkal yang terletak di antara barrier reefs dan daratan. Kemudian ada faktor-faktor yang merusak terumbu karang. Yang pertama, pengambilan terumbu karang secara ilegal, kemudian pembangunan di pesisir pantai, kemudian pencemaran limbah, kemudian penangkapan ikan secara ilegal, kemudian ada penebangan hutan mangrove, pestisida, dan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya terumbu karang. Yang pertama ada suhu, salinitas, cahaya, arus, dan substrat. Kemudian terbentuknya terumbu karang berdasarkan jenisnya. Terumbu karang itu keras, ada yang keras seperti brine coral dan elkhorn coral, merupakan karang atau batu kapur yang keras yang
membentuk terumbu karang. Kemudian karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada terumbu karang lunak seperti si Pinyer dan si Whips atau Hopland 2008. Tidak membentuk karang berdasarkan zonasi. Kemudian ada Windward Reef, terumbu karang yang menghadap angin. Leeward Reef, terumbu karang yang membelakangi angin. Kemudian ada terumbu karang terbentuk dari simbiosis berbagai organisme laut yang membentuk jaring-jaring makanan, sehingga ekosistem alami terumbu karang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kesuburan perairan, laut, dan bagi masyarakat pesisir. Kemudian ada fungsi dari terumbu karang itu sendiri. Yang pertama ada benteng alam. Benteng alam atau terumbu karang menjaga pantai dan masyarakat pesisir dari erosi, gelombang, dan badai. Kemudian terumbu karang adalah benteng alam yang melindungi pelabuhan dan pantai dari hantaman ombak. Kemudian yang kedua ada habitat terumbu karang, berfungsi sebagai tempat bertelur, berkembang, mencari makanan, dan berlindung lebih dari 2000 jenis satwa dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga pariwisata. Pariwisata termasuk ekowisata lebih banyak memberikan ancaman ketimbang sumbangan terhadap kelestarian terumbu karang dan lingkungan laut lainnya. Kemudian ada pembuangan sampah dan air limbah, kerusakan akibat jangkar kapal dan penyelam. Ketidakpedulian terhadap kerusakan lingkungan dapat mengancam kelestarian lingkungan laut. Kemudian yang keempat ada fungsi lain. Nah, fungsi lain yang nilainya tidak kalah penting, misalnya sebagai sumber natural produk dan juga sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Kemudian ada manfaat terumbu karang secara ekologi. Nah, secara ekologi, terumbu karang yang pertama dikategorikan sebagai manfaat dalam segi ekologi. Kemudian yang dimaksud dengan ekologi adalah dalam hal hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Berikut ini beberapa manfaat dari terumbu karang secara ekologi. Yang pertama, bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Di sini banyak berbagai jenis makhluk hidup yang tinggal mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Kemudian yang kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan tingginya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, terumbu karang ini menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang ditemukan memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya pada ekosistem hutan bakau dan juga pelindung pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Kemudian terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang dapat menyebabkan abrasi pantai dan kerusakan di sekitarnya. Kemudian yang keempat, terumbu karang dapat menyebabkan pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia yang dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthellae. Proses kimia tersebut adalah proses perubahan gas CO2 menjadi zat kapur yang merupakan bahan pembentuk terumbu. Kemudian ada manfaat terumbu secara sosial. Nah, manfaat terumbu karang bagi kehidupan biota, laut, dan manusia berikutnya dapat dilihat dari segi sosial. Secara sosial, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan di sekitarnya serta tumbuhan dan hewan laut yang ada dalam ekosistem
terumbu karang ini dapat lebih dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Hal ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan agar tindakan pengelolaan dan pelestarian yang dilakukan terumbu karang lebih tepat sehingga kerusakan terumbu karang dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, ekosistem wilayah terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang ingin melihat keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini. Manfaat terumbu karang secara ekonomi. Kemudian manfaat terumbu karang bagi kehidupan biota laut dan manusia berikutnya dapat dilihat dari segi ekonomi. Secara ekonomi, terumbu karang merupakan sumber perikanan yang tinggi karena di dalamnya hidup berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap dan kebutuhan pangan manusia. Selain itu, terumbu karang juga merupakan sumber obat-obatan karena dalam terumbu karang terdapat bahan-bahan kimia yang telah diteliti oleh banyak ahli dapat menghasilkan obat bagi manusia. Kemudian dapat disimpulkan berikut ini beberapa manfaat secara ekonomi. Sebagai sumber perikanan dan sumber obat karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini. Kemudian ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang seperti rumput laut, udang, dan ikan untuk dijadikan sumber makanan yang nantinya dapat dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Baik, hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.